Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih atas semua anugerah-Mu atas hidup kami pada pagi ini Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji, menyembah Engkau pagi ini Tuhan. Tuhan, saatnya kami minta Tuhan Kau ajar kami untuk mendengar sebagian firman-Mu Tuhan pagi ini Tuhan. Tuhan, silakan bicara, siapkan hati kami, dan Tuhan, Engkau yang ambil kendali semuanya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, shalom semua. Pagi ini saya mau bagikan tentang pahlawan. Di Keluaran 15 ayat 3, Keluaran 15 ayat 3, Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Di setiap kehidupan kita, mungkin di dalam negara ini juga punya suatu pahlawan atas negaranya. Setiap manusia juga ada pahlawan dalam hidupnya. Mungkin Yong juga punya pahlawan dalam hidupnya, C.I. Guatlan punya pahlawan dalam hidupnya. Di bangsa ini juga ada pahlawan lain secara yang dulu berperang untuk negara ini. Mungkin Patimura, Diponegoro, kita tahu semua pahlawan itu. Juga ada pahlawan olahraga, misalnya Rudi Hartono, Susi Susanti, itu pahlawan olahraga. Bahkan sesuatu yang membuat suatu kemenangan, mungkin orang itu bukan pahlawan, bukan suatu yang terbaik, tapi tiba-tiba orang itu memenangkan suatu pertandingan atau memenangkan suatu apa yang dalam pergumulannya mereka itu menang, disebut pahlawan. Kalau di sepak bola itu seringnya banyak pahlawan-pahlawan di sepak bola ya. Apalagi di detik-detik menit terakhir 90 menit plus gitu kan, tiba-tiba gol. Dari yang kalah tiba-tiba menang. Itu yang ngegolin itu pahlawan saat itu. The best match player. Iya, jadi dalam hidup saya juga ada pahlawan-pahlawan, mungkin papi mami saya atau siapapun yang pernah berjasa dalam hidup saya. Kita belajar tentang pahlawan ya. Definisinya adalah pahlawan adalah di mana seorang yang mau dan mampu dan mempunyai keberanian untuk mengambil tanggung jawab untuk membela kebenaran atau membela suatu negara, masyarakat, bangsa dan agamanya. Itu adalah pahlawan definisinya. Di akhir zaman ini Tuhan butuh pahlawan-pahlawan yang keluar dari gereja-gerejanya Tuhan. Tuhan butuh seseorang yang mau berdiri bagi Tuhannya. Tapi banyak yang saat-saat ini banyak pahlawan-pahlawan yang jago kandang di gereja-gerejanya. Beraninya sama anggota-anggota gerejanya, marahin anggota-anggota gerejanya. Ngomongin, gosipin. Sebenarnya setiap omongan-omongan kita ini bisa dipakai untuk memenangkan suatu jiwa daripada gosip-gosip yang enggak berguna, daripada kita selalu nyahak skak orang-orang gitu loh dari perkataan-perkataan kita. Ada juga gereja-gereja yang beraninya ngambil jiwa-jiwa domba-dombanya gereja-gereja lain, nggak berani keluar, beraninya ngambil ke gereja, ngambil jemaat-jemaat orang untuk masuk ke gerejanya. Dia nggak berani keluar nginjilin ke orang-orang yang di luar sana banyak butuh keselamatan. Makanya Tuhan akhir-akhir ini, di akhir zaman ini butuh seorang-orang pahlawan yang Tuhan akan pakai untuk kemuliaannya di akhir zaman nanti. Setiap perkataan kita dalam kehidupan kita ini harus dipakai untuk meraih jiwa, untuk memerangi iblis, bukan memerangi sesama kita. Tuhan butuh orang yang mau berdoa untuk bangsanya.
Tuhan butuh pahlawan yang tangannya ringan tangan, membantu sesamanya. Mungkin ada yang susah, kita nggak diam-diam aja, kita menolong. Mungkin sepele bagi kita, tapi mungkin berharga bagi orang yang kita tolong. Tuhan butuh pahlawan yang bahunya selalu menopang saudara-saudaranya. Seorang pahlawan itu tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi seorang pahlawan itu selalu mementingkan tentang orang lain. Di Yeremia 48:14, bagaimanakah kamu berani berkata kami adalah pahlawan-pahlawan, orang-orang gagah perkasa untuk berperang. Jadi bagaimana sih sebagai seorang yang mau jadi suatu pahlawan dalam kehidupan seseorang atau negara atau untuk dipakai Tuhan? Kita belajar ya tentang kriteria seorang pahlawan. Kriteria seorang pahlawan itu contohnya pahlawan-pahlawan Daud, saudara. Daud punya pahlawan-pahlawan, ada yang Triwira, ada yang 30 pahlawan, ada yang di Adulam. Kita baca ya di 2 Samuel 23, 8-13. Kriteria seorang pahlawan itu terlatih dan mempunyai keahlian. Di 2 Samuel 23 ayat 8 ayat 13. Saya nggak baca semua karena panjang. Di situ di ayat 8 ada Isyabal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tongkatnya melawan 800 orang. Hebat gak saudara? 1 orang lawan 800 orang. Kalau orang itu gak terlatih, gak punya keahlian, gak mungkin menangin 800 orang. Terus kedua, ada Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk 3 pahlawan tersebut, 3 Triwira itu. Ia mengolok-olok bangsa Filistin, di mana padahal orang Israel udah pada lari. Dia malah datengin Filistin mengolok-olok. Sampai dia membunuh demikian banyak orang Filistin, sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Karena banyak yang dibunuh oleh pahlawan Daud ini, sampai tangannya melekat, darahnya nempel ke pedang. Kalau benar-benar gak bisa berperang, gak pernah terlatih untuk berperang, gak mungkin dia bisa menangin. Jadi pahlawan itu benar-benar harus terlatih dan punya keahlian. Ada lagi di ayat 11, sama Age orang Harari, dia berdiri di ayat 12, berdiri ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang-orang Filistin. Dia seorang diri mengalahkan orang Filistin. Ayat berikutnya 1 Tawarik 12 ayat 2. Ini saya lagi tunjukkan orang-orang yang terlatih dari pahlawan-pahlawan Daud. 1 Tawarik 12 ayat 2. Mereka Anakis, bersenjata busur dan sanggup menggunakan tangan kanan dan kiri untuk melontarkan batu atau menembakkan anak-anak panah. Mereka ini adalah saudara-saudara Saul dari suku Binyamin. Ini Anakis senjatanya busur. Dia senjatanya bisa melontarkan batu ke tapel dengan tangan kanan dan kiri dengan tepat. Berarti kalau mau jadi pahlawan, benar-benar kita harus melatih diri, saudara. Harus punya kemampuan. Dulu saya lagi bulu tangkis, saudara. Saya bisa main kanan sama kiri. Tapi yang kiri nggak sehebat seperti Anakis ini. Tepat melakukan sesuatunya. Melemparkan sesuatu tepat pakai kiri. Semua orang yang kanan pasti kirinya lemah. Tapi ini karena dia benar-benar latih. Jadi tangan kanan dan kirinya seimbang dan bisa tepat. Dulu saya hanya kanan yang jago, yang kiri nggak gitu bisa. Jadi seorang pahlawan itu
terlatih dan multi talent, saudara. Kita belajar untuk jadi pahlawan Tuhan. Ayo mengembangkan diri. Kita latih. Kita menambah kemampuan kita untuk sehingga talenta kita bertambah lagi. Sehingga apa yang Tuhan mau kita bisa lakukan, saudara. Latihan apa sih sebenarnya kalau sebagai anak Tuhan? Ya latihan iman, saudara. Jangan apa-apa, wah nggak punya iman, wah kalah gitu kan. Terus apa latih? Latih berdoa. Ayo berdoa. Ada yang nggak, orang doanya doa makan, doa tidur, selesai. Tapi nggak mau berdoa, belajar doa untuk bangsanya, untuk temannya, untuk saudara-saudaranya. Ya kayak seperti khotbah kemarin, saya 10 tahun doa nyong-nyong loh, saudara. Walaupun gak bisa doa, tapi saya mau berdoa, mau menangin sesuatu yang saya mau menangin gitu loh. Terus apa yang kita latih? Belajar Alkitab. Kita memperbanyak Alkitab, kita baca, kita makan. Jadi bekal hidup kita. Kita dilengkapi dengan kebenaran firman. Di 1 Korintus 9 ayat 26-27. Jadi saya lari menuju sasaran dengan tujuan yang pasti. Saya berjuang untuk menang. Saya tidak berlaku seperti seorang petinju yang memukul angin atau berayal-ayal. Seperti seorang atlet, saya menggembleng tubuh saya, melatihnya melakukan hal-hal yang harus dilakukan dan bukan hal-hal yang dikehendakinya. Sebab kalau tidak, saya takut kalau setelah mempersiapkan orang lain untuk perlombaan, saya sendiri dinyatakan tidak memenuhi syarat lalu ditolak. Jadi di sini sebagai pahlawan seperti Pak atlet ini harus berlatih memukul yang tepat, menggembleng tubuhnya, menggembleng iman rohani kita, menggembleng semua apapun potensi kita untuk lebih maju lagi, lebih terlatih. Kita lanjut, kriteria seorang pahlawan. Seorang pahlawan itu harus punya mental pemenang. Di Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semua itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita daripada orang-orang penang karena Tuhan Yesus. Kekuatan kita nggak seberapa, tapi Tuhan yang beri kemenangan untuk kita. Kita sebagai pahlawan-pahlawan itu jangan jadi pecundang, saudara. Mental seorang pemenang itu bukan pecundang. Tidak mengasihi diri sendiri. Misalnya kita kalau pecundang nih, sakit dikit, waduh jangan-jangan saya kena kanker nih. Waduh saya umurnya pendek nih. Ada orang kayak gitu, saudara. Dikit-dikit kalah, dikit-dikit udah persepsi negatif. Gagal usaha, waduh saya bangkrut. Saya nggak akan mungkin bangkit lagi. Saya nggak mungkin punya jalan untuk hidup saya lagi. Jadi selalu mengasihi diri sendiri. Tegur sedikit, waduh sakit hati. Bencinya sama orang, kesinggungnya terus. Diulang-ulang, ngomongin orang itu, wah karena saya sakit hati, karena saya diomong ini. Itu pecundang, saudara, bukan pemenang. Kita belajar Tuhan Yesus. Mentalnya seorang pemenang karena seperti Tuhan Yesus. Dia disalib, memikul salib dari jalan sampai ke Golgota dari itu. Beratnya, mau dipecut. Tuhan Yesus jatuh enggak? Jatuh, saudara. Berkali-kali kalau di jalan salib itu 14 kali Tuhan Yesus jatuh. Tapi Tuhan Yesus tetap bangkit. Tetap menyelesaikan tugasnya untuk menebus dosa kita semua di kayu salib. Dia sampai ngomong, it is finished, it's done. Menyelesaikan. Enggak ada ngomong, Bapak saya anakmu loh.
Udahlah sampai sini aja, saya nggak mau disalib, nggak mau pikul nih sampai kesalib, dipaku, di itu nggak mau. Biarlah yang dosa-dosa aja. Tapi Yesus kita contoh sebagai Tuhan kita. Seperti ayat pertama, Tuhan adalah pahlawan perang. Dia tetap berperang untuk mengalahkan dirinya sebagai anak raja. Dia mau berkorban. Dia mau menjalani semua penderitaan ini untuk menggenapi rencana Bapa dalam hidupnya sampai selesai. Seorang pemenang itu kalau ngadepin masalah, jangan, wah Tuhan saya nggak kuat, saya udah sampai sini aja selesai. Harusnya ngomong, saya punya Tuhan yang besar. Semua tadi lagunya Lucky, segala perkara ku tanggung dalam Dia. Dia yang beri kemenangan untuk kita. Yang sakit, aduh jangan sakit-sakit, ngomong, Tuhan saya sudah terima biru-biru Yesus. Saya hari ini sudah sembuh. Hari ini saya bisa hidup karena Engkau yang beri kesembuhan pada saya. Perkatakan firman, perkatakan suatu yang positif untuk membangun diri kita, iman kita. Karena iman itu timbul dari pendengaran kebenaran firman itu. Terus jangan merasa, aduh saya itu paling berat percobaannya. Kamu sih ringan, saya berat. Kenapa ya Tuhan? Orang itu ada masalah ringan banget Tuhan. Sebentar selesai. Kalau saya, wah berat banget. Sampai aduh gak kuat Tuhan. Kita harus percaya, punya mental pemenang. Bahwa percobaan yang Tuhan berikan enggak lebih percobaan kekuatan kita. Setiap percobaan itu sebagai tempaan kita untuk kita lebih kuat lagi. Untuk lebih mengenal Tuhan kita siapa. Kita akan jadi lebih dari pemenang. Karena kita terus dilatih seperti tadi. Kita baca Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang menyelamatkan. Dia bergembira atasmu dengan bersukacita. Dia akan tinggal di dalam kasih-Nya. Dia akan bersorak-sorai karenamu dengan sorak-sorak kegirangan. Jadi kalau kita punya mental, kita percaya Tuhan di tengah kita. Dengan kemenangan kita Tuhan juga bersorak-sorai. Tuhan gak mau kita sedih, kita gak mau, Tuhan gak mau kita merenungkan semua kegagalan kita. Tapi Tuhan, pahlawan kita yang beri kemenangan untuk kita. Mental seorang pemenang itu harus bangkit kembali dan terus maju. Tadi satu pecundang, ini bangkit kembali dan harus maju. Jangan selalu lihat kegagalan dalam hidup kita. Biarlah setiap kegagalan ini kita belajar. Oh, saya gagal tadi, kenapa ya? Apa yang tadi salah, kita perbaikin. Kita tahu kesalahan dan kita ngulangin lagi. Kita tahu ini gagal ini, kita bisa, ada masalah lagi, kita bisa melompati lebih dari masalah yang sebelumnya. Kita harus bangkit. Contoh konglomerat dunia, Jack Ma. Jack Ma orang gak punya, dia kerja kuli bangunan, dia sekolah gak bisa, sampai dia punya kesempatan 3 kali di uni. Daftar di uni, 3 gagal semua. Sampai suatu saat memang ada kesempatan dia untuk belajar bahasa Inggris. Sampai dengan bahasa itu dia bisa punya, karena dia terus bangkit dan maju. Dia sampai menemukan sampai sekarang Alibaba itu, saudara. Mungkin tahu semua Alibaba. Contoh lain, KFC, Colonel Sanders. Dia
pertama kerja dia buruh tani, jadi kondektur, dikeluarkan dari ketentaraannya, menawarkan resep ayamnya ke restoran-restoran, 1000 kali dia ditolak KFC itu. Sampai suatu saat dia terus bangkit dan maju, dia buka sendiri. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara tahu sendiri, KFC waralaba terbesar dunia. Walaupun umurnya 70 tahun, dia barusan berhasil, tapi dia tetap maju, tiap bangkit gak mau kalah dengan keadaan. Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang benar akan terus bangkit, walaupun jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, karena kita umat pemenang. Mazmur 37 ayat 24. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dalam apapun saudara, kegagalan kita harus sadar bahwa ada Tuhan yang menopang kita dalam kehidupan kita. Kriteria ketiga sebagai pahlawan, harus mau berkorban. Di 2 Samuel 23 ayat 13 sampai 17. Saya singkat-singkat aja, waktunya udah tinggal dikit. Di sini ceritanya mungkin sudah baca semua. Waktu Daud itu ada di kubu gunung Adulam itu, dia berandai-andai, dia berandai-andai, aduh, sekiranya ada orang yang memberi aku minum dari sumur di Bethlehem itu. Ada 3 orang dari 30 pahlawannya mendengar. 3 pahlawan itu rela berkorban untuk tuannya. Mereka itu melintasi sampai ke Bethlehem untuk ambil hanya air di sumur Bethlehem itu. Jadi seorang pahlawan itu mau berkorban untuk Tuhannya. Kita juga sebagai pahlawannya Kristus mau berkorban untuk Tuhannya. Harus punya ketepatan, harus punya pekaan. Daud hanya ngomong bergumam, tapi 3 orang itu langsung nyamber. Kita jangan pura-pura ngerti. Tuhan ngomong pura-pura nggak dengar. Kita harus dengar suara Tuhan. Tuhannya mau apa? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita bayar? Hidup kita sudah ditebus saudara oleh Tuhan. Milik tubuh kita punya Tuhan. Seluruh hidup kita punya Tuhan. Kita gak bisa bayar lunas darahnya. Tuhan aja mau berkorban untuk kita. Apakah kita mau berkorban untuk Tuhan kita? Cepat aja langsung. Yang keempat kriterianya, seorang pahlawan itu harus berjaga-jaga dan menguasai diri saudara. Mazmur 45 ayat 3. Yang satunya kali di sandanglah, lompat 1 kali di itunya salah, sorry. 45 ayat 4 kalau itu. Sandanglah pedangmu di pinggangmu, hai pahlawan, dalam keagungan kemuliaanmu. Jadi seorang pahlawan harus menyandangkan pedangnya. Pedang apa? Pedang kebenaran firman saudara. Terus di Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lanjut Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi dan semua kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jaga dengan apa saudara? Dengan doa. Engkau Yusak pernah ngomong sama saya, koweku harus tetap berdoa sepakat.
Saya pernah ngomong, tiba-tiba engkau Yusak ngomong itu. Doa itu benteng kata engkau Yusak. Bentengmu loh. Saya masih ingat omongannya engkau Yusak, bentengmu itu loh, doa. Membentengi, kalau kita doa tuh melapisi. Melapisi iman kita, melapisi hidup kita. Doa itu senjata yang ampuh, saudara. Mengalahkan semua kegelapan, semua serangan iblis apapun. Berdoa itu menjaga keselamatan bangsa. Jadi jangan jemu-jemu untuk berdoa. Kita selalu berjaga-jaga. Para pendoa syafaat juga terus berdoa untuk bangsa ini, untuk keselamatan negeri ini. Berjaga-jaga apalagi, saudara? Di Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Berjaga-jaga menjaga emosi kita, marah kita. Ibu Guatlan berjaga-jaga pahlawan tuh, sabar. Seorang pahlawan harus punya penguasaan diri, harus punya kesabaran itu. Kalau kita sebagai panglima atau pahlawan emosian, belum apa-apa dengar suara ini langsung ayo perang, serang, perang aja udah tanpa strategi. Bisa jadi bulan-bulanan si iblis, saudara. Kita yang suka marah-marah, celah itu pasti dipakai iblis untuk iblis nyerang kita. Jadi seorang pahlawan itu harus sabar. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Ada kesabaran yang kita harus latih terus. Kita berjaga-jaga hidup kita untuk penguasaan diri kita, untuk sabar. Kelima, seorang pahlawan harus mengandalkan Tuhan, saudara. Mazmur 33 ayat 16 sampai 20. Raja tidak diselamatkan oleh besar pasukannya. Seorang pahlawan tidak dilepaskan oleh kekuatan yang besar. Kuda adalah harapan palsu bagi kemenangan. Walaupun dengan semua kekuatan yang besar, ia tidak bisa menyelamatkan. Lihat, mata Tuhan terarah kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap pada kasih setianya, untuk menyelamatkan jiwa mereka dari kematian dan mempertahankan hidup mereka dalam kelaparan. Jiwa kita menantikan Tuhan. Dia adalah penolong dan perisai kita. Jadi seorang pahlawan itu mengandalkan Tuhan seperti Daud. Mau perang tanya Tuhan. Tuhan boleh maju atau tidak. Tuhan caranya bagaimana? Kita dalam kehidupan kita juga mau usaha tanya Tuhan. Kita selalu diajarin Bahtera, tanya Tuhan, tanya Tuhan, tanya Tuhan. Orang yang tanya Tuhan itu mengandalkan Tuhan. Karena merasa diri kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Mari saudara, kita adalah pahlawan Tuhan. Yang harus berdiri tegak melakukan kebenaran Tuhan supaya kita terus mau dipakai oleh Tuhan sebagai pahlawan-pahlawannya. Jadi kita juga harus jadi pahlawan bagi keluarga kita, bagi istri kita, bagi suami kita, sebagai anak, untuk orang tua anak-anak kita. Kita harus jadi pahlawan bagi gereja kita untuk menekan jiwa-jiwa, bukan kita jadi sandungan orang lain. Yang terakhir aja kalau kita jadi pahlawan Tuhan, Tuhan juga mau berhutang kita. Kita di Mazmur 9 ayat 19. Pernahkah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Kalau kita dianggap layak oleh Tuhan sebagai pahlawan-pahlawan Tuhan, Tuhan sendiri yang memberikan mahkota kehidupan itu untuk kita. Jadilah pahlawan Tuhan, saudara-saudara. Tuhan memberkati.
Semua orang rindu untuk menjadi seorang pahlawan. Tapi Mazmur 16 ayat 32 tadi mengatakan bahwa kalau kamu sabar itu melebihi dari seorang pahlawan, ya. Tadi cerita panjang lebar tentang pahlawan, kriteria menjadi seorang pahlawan. Tetapi kita ingat Mazmur 16 ayat 32 kalau tidak salah tadi dikatakan bahwa kalau kamu sabar, ya, melebihi seorang pahlawan. Orang yang melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini yang saya bicarakan adalah orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, ya. Tadi diceritakan kan kriterianya pahlawan itu apa? Tapi dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan kalau kamu sabar itu melebihi semuanya. Sabar dalam bidang apa? Sabar di dalam menantikan financial freedom, ya. Jangan kita itu lelah dan menjadi lemah, ya. Harus tahu ini janji Tuhan, ya. Kita harus mempersiapkan diri dan menunggu dengan sabar. Saudara, orang kalau tidak sabar itu damai sejahteranya hilang, ya. Suatu saat saya sedang belanja di Jogja Junction. Ini sudah antri untuk mau bayar, ya. Tiba-tiba ada yang nyerobot, saudara. Biasanya kalau orang ini kayak bocengli banget gitu loh. Orang kok nggak tahu yang namanya adat istiadat atau peraturan tentang orang antri gitu, ya. Mau nggak mau manusia kan, begitu hati saya kena. Pikir saya orang nggak tahu aturan gitu, ya. Langsung saya berpikir ini orang nggak tahu aturan. Tapi saya mulai berpikir ya sudahlah, paling 5 menit gitu, ya. Kalau saya mundur akhirnya. Saudara, tapi si orang yang di kasir itu ngerti gitu, ngerti bahwa orang ini nyerobot, terus mengatakan begini, Ibu mungkin bisa antri gitu. Terus saya bilang, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa, biarin dia duluan, nggak apa-apa, mungkin ada kebutuhan yang lain sehingga dia itu pengen cepet-cepet. Saya bilang gitu, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, nggak apa-apa, layani dia dulu aja gitu. Nah saudara, seringkali kita itu kurang sabar. Itu kan perkara kecil, ya. Tapi seringkali kita tidak sabar kalau kita diperlakukan tidak adil, ya. Dulu pada saat saya masih di sebagai notaris, kalau ada peraturan-peraturan, ya, peraturan-peraturan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu tidak ditaati, bahkan dia itu minta sesuatu hal melebihi daripada peraturan, itu juga sayanya nggak terima, saudara. Ini orang kok kayak gini, kalau orang Indonesia semua kayak gini, nanti jadinya apa? Wah, langsung sepertinya saya itu kayak pahlawan, saudara, ya. Kayak pahlawan, ingin membela sesuatu yang tidak adil gitu, ya. Tapi firman Tuhan mengatakan kesabaran itu melebihi daripada seorang pahlawan, ya. Jadi kalau saudara diperlakukan tidak adil, belajar tetap sabar supaya jangan seolah-olah membela keadilan, tapi sebenarnya kamu pengen jadi pahlawan karena membela keadilan. Tapi sebenarnya Tuhan katakan kesabaran itu melebihi daripada seorang pahlawan. Saya berdoa biarlah
saat-saat ini, kalau saudara ini untuk mencapai financial freedom, lalu saudara ini saat ini masih merasakan kok gak adil sih, itu orang diberkati, aku kok belum. Orang ini sudah masuk dalam the open doors, wah luar biasa, aku belum. Ya, saudara belajar sabar, ya, karena kesabaran itu melebihi seorang pahlawan. Saya berdoa saudara sabar, ya sabar. Tuhan akan membuka pintu, karena pintu sudah dibuka 24 jam, ya. Tinggal kita tahu mana yang Tuhan bukakan, kita masuk, akan seluruh rencana Tuhan pasti terjadi atas hidup saudara, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan kepada kami, untuk pujian dan penyembahan, untuk firman-Mu yang Kau berikan. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Hampir Tuhan 99,9% dalam hidup kami adalah kurang sabar. Jadi kami tahu Tuhan, kami tidak bisa menjadi pahlawan karena kami masih banyak kelemahan-kelemahan dalam hidup kami. Berikan kepada kami roh kesabaran yang daripada-Mu, roh penguasaan diri Tuhan, untuk kami boleh melebihi daripada pahlawan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa tetap untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk saat-saat ini di dalam memasuki akan rencana daripada semua calon-calon presiden, calon-calon pemimpin yang akan melakukan suatu tindakan-tindakan untuk kampanye. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau yang akan memberikan kepada mereka-mereka yang berkepentingan roh penguasaan diri Tuhan, dan dapat melakukan kampanye sesuai dengan peraturannya. Kami berdoa untuk semua pendukung-pendukung masing-masing untuk ada roh penguasaan diri Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Engkau berikan damai sejahtera-Mu buat bangsa dan negara ini. Sampai semua rencana-Mu Tuhan tidak ada yang gagal. Kami berdoa dan sehati saat ini ya Tuhan. Engkaulah yang menentukan apapun yang saat ini dilakukan. Engkaulah penentu terakhir daripada semuanya Bapa. Engkau yang akan menentukan dan memilih seorang pemimpin yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang akan melakukan semua dan semuanya. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh menyerahkan akan segala sesuatu yang terjadi saat ini. Dengan kemarau panjang ini Tuhan, jikalau menurut pendapat-Mu baik, biarlah kemarau yang panjang ini dipersingkat Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menurunkan hujan pada waktunya. Kami percaya Bapa, Engkau sanggup untuk mengatur cuaca. Keadaan cuaca ini ada di dalam penguasaan daripada-Mu. Tuhan, Engkau yang akan menolong. Engkau yang akan menolong. Engkau yang akan menolong. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau lebih tahu sampai di mana batas kekuatan setiap umat yang ada di Indonesia ini. Bapa yang di surga, kami tetap berdoa buat lawatan Tuhan. Biar terjadi lawatan di pulau-pulau, lawatan terjadi di 5 benua.
Kami minta di dalam nama-Mu jiwa-jiwa banyak yang diselamatkan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang saat ini melakukan penginjilan maupun melakukan suatu pemberitaan kasih. Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini tetap kami minta daya tahan tubuh yang baru ya Tuhan. Kami minta Engkau yang akan turun tangan. Buat kami banyak minum air putih. Supaya benar-benar kekuatan yang daripada-Mu turun atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah daya tahan tubuh ini memasuki hidup kami dan keluarga kami Tuhan. Sehingga kami tetap kuat dan sehat. Karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kami hanya mau mengandalkan Engkau. Kami hanya mau mengandalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, sepanjang hari ini kami mohon perlindungan yang daripada-Mu. Penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah perlindungan yang daripada-Mu turun atas kami. Atas mata kami, penglihatan kami ini Tuhan. Untuk dipagari. Telinga kami untuk dapat mendengar akan perkara-perkara yang benar. Bibir mulut kami untuk berbicara dengan yang benar. Tuhan, Engkau yang akan membuat hati kami ini dipagari Tuhan. Engkau yang membuat semua yang tidak baik. Semua roh ketidaksabaran Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini tangan kami. Kau tolong Tuhan akan tangan kami. Biarlah tangan kami ini tangan yang diberkati. Kaki kami adalah kaki yang dilindungi oleh Tuhan. Dijagain. Sampai kami boleh berjalan dalam jalan yang sudah Kau tentukan. Kami boleh melakukan semua pekerjaan kami ada di dalam trek yang daripada-Mu. Tuhan, kami percaya berkat-Mu sudah Kau sediakan buat kami. Kami terima dengan utuh dan inilah yang membuat semua pintu terbuka buat kami. Dan kami akan melihat cara kerja-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.